Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ahli baitihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala rabbuna jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak bosan-bosannya kita senantiasa bersyukur kepadanya atas segala nikmat karunia yang telah dilimpahkan untuk kita semua. Apakah itu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan lapang dada tanpa merasa dipaksa, dengan penuh ketulusan. Ini semua merupakan kenikmatan yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Demikian juga nikmat-nikmat dunia yang telah dikumpulkan oleh Allah untuk kita, maka semua itu patut kita syukuri sebagai satu bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita sebagaimana biasanya di awal setiap bulannya. Kita akan kembali menjelaskan tentang materi-materi yang ada di dalam kitab Fadlul Islam, keutamaan-keutamaan di dalam agama Islam. Dan di sini kita akan membahas satu bab yang disebutkan di dalam kitab ini, yang mana judul babnya langsung mengambil salah satu dari ayat yang ada di dalam Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menyebutkan bab qaulillahi ta'ala wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu. Itu beliau menyebutkan qala al-muallif rahimahullah, bab firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima. Jadi barang siapa yang mencari agama selain Islam, mencari din selain Islam, fala yuqbal minhu, tidak akan pernah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dijadikan oleh penulis sebagai judul di dalam pembahasan atau di dalam bab ini, langsung menyebutkan bab firman Allah Subhanahu wa taala, itu may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu. Dari ayat ini langsung kita dapati beberapa faedah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanyalah menjadikan Islam sebagai din ataupun sebagai agama manusia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, yang di dalamnya berupa syariat, berupa hukum, demikian juga merupakan akidah dan keyakinan bagi manusia. Dengan diturunkannya Islam, sehingga barang siapa yang mencari selain Islam, niscaya akidahnya, ibadahnya, hukum-hukumnya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa akidah dan ibadah, membawa syariat untuk dipatuhi dan ditaati.
oleh manusia, oleh ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia dalam masalah ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu." Maka di sini kata para ulama ada dua kelompok secara umum yang bisa kita simpulkan dari firman Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu orang-orang yang ibtigha'i ghairil Islam, orang-orang yang mencari selain Islam. Selain Islam dijadikan agama, selain syariat Islam dijadikan sebagai hukum. Maka ini ada dua fi'ah, ya, ada dua jenis manusia yang termasuk kepada larangan ini, yang mencari agama selain Islam. Yang pertama kata para ulama, yaitu kelompok orang-orang yang benar-benar mencari selain Islam. Maka mereka jelas-jelas termasuk orang yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Wa man ini menyebutkan siapa saja. Siapa saja yang mencari selain Islam sebagai agama. Apakah mereka menganut agama Nasrani, Yahudi, Majusi ataupun agama-agama yang lainnya, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun mereka mengklaim bahwasanya ajaran yang mereka bawa juga ajaran utusan Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena makna ayat ini maksudnya Islam yang dimaksud adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan makna Islam yang hanya sebatas dibawa oleh nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun di masanya ataupun di zamannya itu merupakan menjadi agama yang wajib bagi mereka pada saat itu ketika Nabi itu diutus. Tapi setelah datangnya dan telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak diperbolehkan seorang pun untuk memeluk agama kecuali agama Islam. Sehingga ini yang dimaksud di dalam ayat ini. Yang pertama kata para ulama, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang benar-benar tidak mau mengambil Islam, sekalipun mereka mengklaim dan menyatakan bahwasanya ajaran yang mereka anut juga adalah ajaran yang turun dari langit, atau dengan bahasa agama samawi katanya, ya, dinun samawi, agama yang turun dari langit. Artinya ada dari ajaran-ajaran yang masih mereka pegangi, ya, sebagiannya itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun sebagian yang lain sudah masuk campur tangan manusia. Ya, sudah masuk dari perkara-perkara yang dibuat-buat oleh manusia. Artinya tidak orisinil lagi seperti yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun memang benar itu adalah benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala, tapi setidaknya tidak sesempurna yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi penyempurna agama sebelumnya, yaitu agama di dalam Islam. Dan ini dijelaskan oleh para ulama bahwasanya yang dimaksud wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu, tidak akan diterima, yaitu orang-orang yang benar-benar mencari selain Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah diterima, walaupun sebagian ajaran mereka itu adalah, ya, ajaran yang dahulunya dibawa oleh para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian, karena setelah diutusnya Nabi jelas, ya, tidak diperbolehkan dan tidak diperkenankan untuk mengikuti, ya, ajaran-ajaran dari nabi-nabi terdahulu setelah diturunkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang mungkin memeluk agama Islam dan mereka telah menyatakan keislamannya. Hanya saja permasalahannya mereka tidak mengambil ajaran-ajaran yang di dalam Islam tersebut secara keseluruhan. Hanya mengambil atau menyandang nama Islam saja, atau hanya mengambil beberapa syariat Islam saja, akan tetapi tidak mengambil secara keseluruhan. Jadi yang diambil itu hanya sebagian saja, hanya beberapa syariat saja, hanya beberapa perkara yang menurut dia itu penting baginya. Selain itu tidak dia kerjakan. Maka orang-orang yang seperti ini juga termasuk di dalam larangan atau termasuk di dalam ancaman ini. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa yang mencari selain Islam, selain agama, selain din, maka tidak akan diterima. Ya, mungkin dalam satu perkara, mungkin dalam satu hal dia mengikuti Islam, tapi dalam hal yang lainnya tidak, maka ini tidak diterima.
Ya, walaupun bukan secara keseluruhan seperti poin yang pertama. Kalau poin yang pertama jelas, apapun yang mereka lakukan tidak akan diterima. Karena mereka memang benar-benar menolak Islam, mengambil agama selain Islam. Tapi pada kelompok yang kedua ini adalah orang-orang yang menyatakan keislamannya, tapi hanya mengambil sebagian saja. Dalam masalah akidah misalnya, dia mengambil akidah. Dan di dalam Islam itu ada aturan-aturan, ada keyakinan-keyakinan, ada akidah yang harus dipegangi oleh orang-orang Islam. Dia meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala begini, tentang malaikat harus seperti ini, meyakini tentang para rasul, mengimani perkara gaib, mengimani tentang hari kiamat, tentang adanya barzakh, kubur, mengimani tentang takdir baik dan buruknya. Banyak cabang-cabang keimanan yang merupakan rukun-rukun keimanan, yang mana dia hanya mungkin mengambil satu tapi tidak mengambil yang lainnya. Nah, yang seperti ini tidak akan diterima jika dia menyelisihi akidah Islam. Ya, jika dia menyelisihi akidah Islam. Ya, misalnya saja dia mengimani Allah Subhanahu wa taala, mengimani tentang keberadaan, tentang wujud Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di sisi lain ternyata dia meyakini sesuatu yang tidak diyakini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa? Seperti sebagian manusia ataupun sebagian kaum muslimin yang meyakini Allah itu di mana-mana. Ini kan masuk kepada perkara keyakinan. Kenapa? Karena dalam masalah akidah seperti ini tidak boleh kaum muslimin berbeda dalam masalah akidah. Sementara jelas-jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan akidah ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala diyakini bersemayam di atas arsy-Nya, maha tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Tapi sebagian meyakini bahwasanya Allah itu ada di mana-mana. Ada dalam hati saya, dimanapun saya ada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kalaupun nanti dia di toilet, bagaimana? Apakah Allah juga di situ? Kan tidak mungkin dipahami seperti ini. Nah, ini masuk kepada perkara akidah. Ini bukan masalah fikih biasa. Kalau masalah fikih mungkin ada kelapangan. Ya, ada kelapangan, ada masalah ijtihadiyah. Tapi dalam masalah akidah maka tidak boleh. Nah, yang seperti ini, wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Barang siapa yang mencari selain Islam, maka tidak akan diterima. Keyakinan seperti ini tidak diterima. Walaupun tidak divonis orang tersebut langsung keluar dari Islam. Kenapa? Karena mungkin dalam sisi yang lain dia masih meyakini yang benar. Masih meyakini Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan. Bahwasanya berdoa itu hanya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Cuma kekeliruannya dalam masalah keyakinan, mungkin dia meyakini Allah itu ada di mana-mana, kan gitu ya. Padahal tidak demikian keyakinannya. Sehingga ini makna yang kedua. Makna yang kedua adalah orang-orang yang menyatakan Islam, akan tetapi tidak secara keseluruhan mengambil Islam itu sebagai agamanya. Tidak mengambil akidah Islam itu sebagai akidahnya secara keseluruhan. Tapi sebagian dia ambil mungkin. Nah, sebagian yang tidak dari Islam itu tidak diterima. Ya, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ataupun berkaitan dengan ibadah, tata cara ibadah. Mungkin sholatnya, puasanya, ataupun amal-amal ibadah yang diperintahkan di dalam Islam. Sebagiannya dia laksanakan sesuai dengan apa yang datang dari Islam, tapi sebagian yang lain dia kerjakan dengan mengambil cara di luar Islam, ataupun tidak ada ajarannya dalam Islam. Nah, yang seperti ini tidak diterima. Jadi makna dari ayat ini tidak sesingkat ya, ataupun tidak seringkas ya, maknanya hanya sebatas orang-orang Nasrani, Yahudi ataupun semisalnya. Tapi orang-orang yang telah memeluk Islam juga bisa tersinggung dengan ayat ini jika mereka tetap mencari ya ajaran selain Islam dimasukkan ke dalam Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu, enggak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi demikian yang dijelaskan oleh para ulama, sehingga ayat ini bisa kita pahami secara garis besarnya itu dua tadi. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan maksudnya yaitu orang-orang yang benar-benar tidak mau menerima Islam. Ya, tidak menganggap Islam itu sebagai agama yang terakhir, agama yang menyempurnakan agama sebelumnya. Maka mereka jelas-jelas di sini orang-orang yang di luar Islam, artinya tidak termasuk kaum muslimin. Adapun yang kedua yaitu orang-orang yang mereka itu telah memeluk Islam, akan tetapi sebagian akidah Islam mereka ya yakini, tapi sebagian yang lain mereka berakidah dengan akidah yang lainnya.
ataupun mereka beramal dengan amalan Islam, tapi dalam sisi yang lain mereka tidak ataupun meninggalkan ataupun mengerjakan amalan yang bukan dari Islam. Nah, ini tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amal-amalnya walaupun itu terhitung ya waktunya, jumlahnya, mengeluarkan harta, tapi karena itu tidak ada ajarannya di dalam syariat Allah, maka tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena ketika Allah taala memerintahkan, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menjanjikan dan akan memberikan ganjaran. Iya atau tidak? Iya. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita salat. Kemudian kita dijanjikan, umumnya dijanjikan dengan surga. Kan begitu ya. Jadi adanya bayaran. Kalau bahasa kita supaya mudah memahaminya, adanya bayaran, adanya balasan. Lah kalau yang diperintahkan tidak sesuai dengan yang Allah perintahkan, gimana Allah mau membayarnya? Sama halnya mungkin pemahaman yang mudah itu bagi kita. Ketika seorang memerintahkan orang lain untuk mengerjakan seperti ini caranya, kerjakan begini bentuknya dan seperti ini. Kan begitu ya? Ataupun misalnya saya pengen pakaian modelnya begini, kantongnya sebelah sini begini. Kemudian ketika ya pesanannya tadi atau perintahnya tadi sudah selesai, tatkala dilihat ternyata ya pakaian yang dia inginkan tadi tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan di awal. Mungkin kantongnya berubah, gitu ya. Ininya berubah, yang bentuk-bentuk yang dia inginkan. Maka apakah orang itu akan membayarnya? Ya jelas tidak mau. Ini bukan seperti ini yang saya inginkan. Nah, kalau kita saja tidak menerima pekerjaan yang seperti ini, lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya jelas Allah tidak akan menerima. Karena dia mengerjakan sesuatu yang tidak pernah Allah perintahkan, atau dia mengerjakan sesuatu di luar yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Tapi kemudian dalil yang berikutnya yang menguatkan ayat yang di atas tadi, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taji'ul a'mal yaumal qiyamah fataji'us salatu fataqulu ya rabbi ana salat fayaqulu innaka ala khairin thumma yaji'u siyam fayaqulu ya rabbi ana siyam fayaqulu innaka ala khairin thumma taji'ul a'malu ala dhalik fayaqulu Allahu azza wa jalla innaka ala khairin thumma yaji'ul islam fayaqulu ya rabbi antas salam wa anal islam fayaqulu Allahu azza wa jalla innaka ala khairin bikal yawma akhud wa bika u'ti. Qala Allahu fi kitabihi wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Surah Ali Imran ayat yang ke-85. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dan menceritakan tentang amal manusia. Ya, tentang amal-amal kebaikan manusia. Dari perintah-perintah Allah yang telah dia kerjakan semasa di dunia. Nabi SAW menceritakan taji'ul a'mal yaumal qiyamah. Nanti amal-amal itu akan didatangkan pada hari kiamat. Amal-amal yang dilakukan oleh manusia akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Sebagian para ulama menjelaskan bahwasanya bagaimanakah maksud dari amal yang akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat? Apakah amal yang datang pada hari kiamat nanti berbentuk dengan satu bentuk atau bagaimana? Sebagian mereka mengatakan taji'ul a'mal yaumal qiyamah, amal-amal itu akan didatangkan pada hari kiamat, maksudnya pahalanya akan diberikan oleh Allah bagi orang yang beramal. Ini sebagian ulama mentafsirkan demikian. Tapi sebagian yang lain, dan ini merupakan tafsiran yang paling kuat, yaitu dalam perkara-perkara yang ghaibiyah, perkara-perkara yang rahasia, yang sifatnya gaib, kita hukumi dan kita fahami sesuai dengan teksnya, secara zahirnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan amal itu dengan bentuk, sehingga kita bisa melihat dan bisa memahami bahwasanya inilah amal yang pernah dikerjakan. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Maha Mampu untuk menjadikan sesuatu yang mungkin itu hanya sebatas sifat kemudian berupa zat. Ya, awalnya mungkin berupa sifat, kemudian langsung dia berbentuk zat. Sehingga amal-amal ini kita pahami dan para ulama mentafsirkan, yaitu amal itu nanti akan dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa dilihat. Karena hadis selanjutnya Rasul mengatakan fataji'us shalah, salat nanti datang.
Jadi sholat itu dalam bentuk, ya wallahu a'lam gimana bentuknya, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan dipahami bagi orang-orang yang beramal. Sholat yang pernah dia kerjakan itu datang dalam bentuk taji'us sholah, kata Rasulullah. Fatakulu, dan sholat pada saat itu berbicara. Sehingga para ulama mengatakan makna dari hadis ini kita pahami secara zahirnya. Artinya benar-benar amal yang kita kerjakan sholat dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa dilihat dan bisa ditimbang. Ya, bisa dilihat dan bisa ditimbang. Nah, sholat nanti datang, kata Rasulullah, pada hari kiamat. Ketika amal-amal manusia didatangkan, sholat pun datang. Dan dia berkata, ya Rabbi ana sholat. Wahai Rabbku, aku ini adalah ibadah sholat. Padahal ibadah sholat itu kan gak terlihat, kan gitu ya. Ibadah sholat itu gak terlihat. Dia kan sebatas perbuatan yang, ya, sifat perbuatan. Jadi satu perbuatan. Dan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari kiamat, sholat akan datang. Dia akan berkata, ana sholat. Fayaqulu, dan Allah Subhanahu wa taala pun akan berkata, innaka ala khair, ya, atau innaki ali khair. Sesungguhnya kamu, ya, di atas kebaikan. Artinya, ya, kamu baik. Kemudian berikutnya fataji'us shadaqah. Shadaqah juga akan didatangkan. Fataqulu, dan shadaqah akan berkata, ya Rabbi ana shadaqah. Wahai Rabb, aku ini shadaqah. Fayaqul, maka Allah taala pun berfirman, innaka ala khair. Ya, sesungguhnya innaki ala khairin. Sesungguhnya engkau, wahai sedekah, di atas kebaikan. Tsumma yaji'us siyam, demikian juga puasa akan datang nanti pada hari kiamat. Dari ibadah puasa yang pernah dia kerjakan, kemudian puasa itu pun akan berkata, ya Rabbi ana siyam. Wahai Rabb, aku ini adalah puasa. Fayaqul, maka Allah taala berfirman, innaka ala khairin. Sesungguhnya engkau, wahai puasa, di atas kebaikan. Summa taji'ul a'mal ala zalik. Kemudian seluruh amal-amal itu akan datang seperti ini. Jadi seluruh amal, apakah sholat, ya, zakatnya, sedekahnya, puasanya, hajinya, dan seterusnya, menuntut ilmunya, kebaikan-kebaikan yang lainnya, itu akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Sehingga berikutnya kata Nabi SAW bersabda, summa yaji'ul Islam. Kemudian nanti Islam pun akan datang. Islam. Jadi agama Islam ini pun nanti akan, ya, menjadi saksi, dijadikan sebagai saksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa yaji'ul Islam, kemudian Islam itu nanti datang. Fayaqulu, kemudian dia berkata, ya Rabbi antas salam wa anal Islam. Wahai Rabbku, aku ini, ya, wahai Rabbku, antas salam, engkau adalah yang memberikan keselamatan, wa ana Islam, dan aku ini adalah Islam. Antas salam, jadi as-salam itu merupakan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. As-salam itu nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, asma min asma'illah, min asma'il husna, di antara nama-nama al-husna bagi Allah Subhanahu wa taala adalah as-salam. Ya, demikian juga di dalam zikir setelah salat, ya, dianjurkan kita untuk mengucapkan setelah istighfar 3 kali. Ya, biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut beberapa riwayat, apabila beliau mengucapkan salam, menyelesaikan salatnya dengan mengucapkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum, maka beliau tidak akan berpindah ataupun tidak akan bergerak ataupun berpindah, tidak akan berbalik badannya sampai beliau mengucapkan istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian beliau akan mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Barulah beliau berbalik badannya, ya, membalikkan badannya dan menghadap kepada para jemaah. Sehingga para ulama, di antaranya Syekh Al-Utsaimin, beliau mengatakan ini di antara kekeliruan sebagian orang-orang yang sholat, para musallun ataupun para musalli. Ketika mereka selesai sholat, salam kemudian mereka langsung berpindah. Ini tidak sesuai sunnah, ya. Ini tidak sesuai sunnah. Kenapa? Karena yang sunnahnya, yang diajarkan oleh Nabi, beliau apabila selesai salam, beliau tidak akan bergerak ke sana kemari sampai beliau mengucapkan istighfar 3 kali, kemudian mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Maka disitulah baru beliau bergerak, kan gitu ya. Sehingga ini perlu kita luruskan agar kita mendapatkan pahala sunnahnya, ya, mengikuti dan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau tidak berpindah ataupun tidak bergerak sampai beliau mengucapkan kalimat-kalimat tadi. Nah, dalam kalimat tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Allahumma antas salam.
Wahai Allah, Engkaulah As-Salam, yang maha memberi keselamatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi keselamatan kepada siapa yang Dia kehendaki. Terutama Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keselamatan bagi orang-orang yang telah memeluk Islam. Dikatakan Islam aslama, yakni tolabus salam. Dikatakan dia Islam, artinya orang-orang yang mencari keselamatan. Jadi yang kita inginkan adalah keselamatan. Keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat nanti, dan keselamatan pada setiap tempat yang akan kita lewati, setiap alam yang akan kita lalui. Apakah itu alam dunia, ya, ataukah nanti alam berikutnya yaitu alam barzakh, demikian juga sampai alam akhirat. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memeluk Islam ini. Maka orang-orang yang memeluk Islam berarti dia telah mencari dan meminta keselamatan kepada Zat yang maha memberi keselamatan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menamakan untuk dirinya sendiri dengan As-Salam, ya, dengan As-Salam. Oleh karena itu kita dapati Nabi Muhammad SAW sampai-sampai beliau tidak mau menjawab salam sampai beliau dalam keadaan toharoh. Ini saking semangatnya beliau untuk menyebut nama Allah dalam keadaan suci, ya, sehingga apabila beliau, dalam beberapa riwayat disebutkan, ketika beliau berpapasan dengan sebagian kaum muslimin dan diucapkan salam kepada beliau, Assalamualaikum, maka beliau tidak langsung menjawabnya. Beliau mencari dinding yang terdekat kemudian tayamum. Ya, beliau tayamum, setelah selesai tayamum, karena kan sebentar saya tayamum, setelah tayamum beliau langsung mengucapkan Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. Dan ya saya sarankan ataupun ya kita sarankan agar ucapan salam ini, minimalnya ucapan salam itu benar lah kan gitu ya. Minimalnya ucapan salam itu, kalau ucapan salam saja kita belepotan, ini gimana mendapatkan ya barokah dari kalimat-kalimat seperti itu. Ini kan nama Allah yang kita sebut. Kadang kita dapati Assalamualaikum Assalamualaikum kan gitu ya. Dan menjawabnya juga Waalaikumsalam. Harus ada alif lamnya, karena salam dengan assalam itu beda. Dengan alif lam itu yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa alif lam itu bukan Allah yang dimaksud, ya, bukan Allah. Artinya kalimat itu tidak sempurna. Waalaikumsalam. Jadi masuk dia, ataupun waalaikum assalam. Waalaikum assalam gitu ya. Alaikum assalam. Kalaupun dia ingin melepasnya, tidak memasukkannya, karena dia merupakan alif lam qamariyah atau syamsiyah? Alif lam syamsiyah kan gitu ya. Assalam. Jadi alaikumussalam. Ya, Assalamualaikum gitu ya. Assalamualaikum gitu ya. Assalamualaikum. Karena itu nama Allah itu ya. Itu berzikir, termasuk berzikir. Itu termasuk penghormatan. Dan Adam alaihi salam, kalimat yang pertama sekali ketika Allah menciptakan Adam, kalimat pertama yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat salam ini, sebagai inilah penghormatan untukmu dan anak-anak keturunanmu, yaitu ucapan salam, assalamualaikum. Ya, diperintahkan Adam waktu itu untuk melewati sekumpulan malaikat, sehingga dia pun diajari bagaimana penghormatan kepada anak Adam, kepada Adam dan anak keturunannya, yaitu dengan salam. Itulah penghormatan di antara kita dengan mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu belum kita lihat, walaupun orang-orang yang mengucapkan itu bukanlah dengan unsur kesengajaan, tapi mungkin karena ketidaktahuan ataupun tidak sengaja. Ya, mungkin dengan Assalamualaikum, sam itu kan artinya kan laknat. Kadang kan orang gitu ya, kebiasaan gitu ya. Assalamualaikum gitu ya. Sam itu kan artinya laknat untuk kalian kan, enggak boleh. Walaupun bukan itu yang dia inginkan. Dia enggak bermaksud seperti itu. Cuma kan ya namanya kaum muslimin, masa salam saja enggak selesai kan gitu ya. Salam saja enggak selesai. Selesailah dipelajari, walaupun tidak seluruh Al-Quran itu selesai kita pelajari, minimalnya ucapan-ucapan yang sering kita ucapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian juga ini ya dalam masalah syahadat, ucapan syahadat. Ini sering kita dapati, padahal syahadat itu hampir berapa kali kita ucapkan dalam setiap sholat itu ya, syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Ini harus dibenarkan karena ini persaksian. Ini merupakan tanda kekuatan keimanan dengan ucapan kita, pengikraran, persaksian kita tentang ilahiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Hak ibadah yang dimiliki oleh Allah. Kalaulah pengucapan syahadat itu masih dengan asadu Allah. Asad, tahu enggak asad apa artinya asad?
Asad itu artinya lion kan gitu ya. Singa artinya asad. Ya, jadi jangan ya asyhadu alla ilaha asyhadu, tebalkan syaknya. Ya, seperti itu Islam. Jadi hal yang kecil-kecil aja dulu, tidak perlu langsung yang perkara yang besar. Seluruh Al-Qur'an itu mungkin tidak sulitlah bagi kita untuk ya dengan banyaknya aktivitas, walaupun itu dianjurkan bagi kita, tapi minimalnya hal-hal yang kecil seperti ini, bagaimana ucapan syahadat yang benar, ucapan salam yang benar, kan gitu ya. Kenapa? Karena disitulah terletaknya penghormatan dan kemuliaan bagi kaum muslimin. Jadi ini sebatas ya masukan untuk kita semua supaya kita memperhatikan hal tersebut, bersungguh-sungguh dalam perkara yang kita anggap sepele. Jangan kita menganggap sepele dalam perkara apapun, ya kebaikan apapun jangan kita anggap hal itu disepelekan. Ya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian meremehkan satu pun jenis kebaikan yang ada dalam Islam ini, jangan remehkan. Bahkan kita dapati terkadang perkara yang remeh itu bisa menjadi perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Ya, jadi dalam hadis tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Islam pun akan datang dan akan berkata, "Ya Rabbi antas salam." Wahai Rabbku, engkau adalah as-salam. Wa anal Islam, dan aku ini adalah Islam. Ya, sehingga Islam, makanya kenapa Islam itu dibela? Kan gitu ya. Karena Islam itu nanti pun akan bersaksi pada hari kiamat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innalanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman itu dalam surat Ghafir, itu ayat yang ke-51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalanansuru rusuluna walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sungguh-sungguh kami akan menolong utusan-utusan kami, rasul-rasul kami, dan demikian juga orang-orang yang beriman akan kami tolong fil hayatid dunya. Apakah itu pada waktu kehidupan di dunia, wa yauma yaqumul ashhad, dan demikian juga nanti pada hari kiamat akan kami tolong para rasul dan orang-orang yang beriman. Nah, demikian. Jadi ini janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mengikuti rasul-rasul Allah, mengikuti para nabi, orang-orang yang beriman fil hayatid dunya. Ketika mereka di dalam kehidupan di dunia ini, mereka akan mendapatkan nasrullah, mereka akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di dunia, yaitu diberikan keselamatan bagi mereka karena Allah Subhanahu wa taala as-salam. Demikian juga orang-orang yang Islam, yang telah memeluk agama Islam, mereka dijanjikan akan diberikan pertolongan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu pada kehidupan di dunia ataukah nanti setelah kehidupan di dunia, yaitu di akhirat nantinya. Nah, ana Islam fayaqulullah, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman pada saat itu, innaka ala khair, sesungguhnya kamu di atas kebaikan. Bikal yaumu akhud wa bika uti. Dengan sebabmu lah, kata Allah Subhanahu wa taala, hari ini dengan sebabmu wahai Islam aku ya memberikan hukuman, dan dengan sebabmu aku memberikan karunia. Jadi dengan sebab Islam ini akan dijadikan menjadi satu mi'yar, menjadi satu tolak ukur pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang membelanya akan dibela oleh Allah, siapa saja yang meninggalkannya, menyia-nyiakannya akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pegangilah Islam. Ya, oleh karena itu berpegang teguhlah dengan Islam yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Islam nanti akan bersaksi. Islam itu sendiri akan Allah jadikan sebagai saksi. Bahkan Allah taala mengatakan bikal yauma akhud, dengan sebabmu wahai Islam, dengan sebabmu hari ini, maksudnya pada hari kiamat, aku akan menyiksa dari sebagian hamba-hambaku yang menentang Islam, meremehkan Islam, meninggalkan Islam, ataupun semisalnya. Bikal yauma akhud, akhud itu maksudnya akan aku berikan hukuman bagi orang-orang dengan sebabmu, yaitu bagi orang-orang yang meninggalkan, menyepelekan, memerangi Islam dan semisalnya, maka akan diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wa bika u'ti, dan pada hari ini juga aku akan memberikan karuniaku bagi orang-orang yang memeluk Islam, membela Islam, menjaga Islam, memperjuangkan Islam dan mengamalkan Islam. Hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan memberikan karunia kepada mereka. Kemudian Allah taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu
ya wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama tidak akan pernah diterima, dan dia di hari akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi orang-orang yang meninggalkan Islam, tidak mengamalkan Islam secara keseluruhan ataupun sebagian, tapi sebagian mengambil ajaran yang lainnya, maka sungguh nanti di hari akhirat, di hari kiamat dia akan menjadi orang-orang yang merugi wal iyadu billah. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita sampaikan dalam bab dalam pembahasan kali ini, yaitu bab yang merujuk kepada firman Allah dalam surah Ali Imran ayat yang ke-85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu." Demikian juga ini senada dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada perintahnya di dalam Islam, maka amalan itu tidak diterima, ditolak. Jadi barang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada perintahnya dalam Islam, amalan itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari amal-amal seperti itu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan bagi kita agar kita benar-benar berpegang teguh terhadap Islam dan mengamalkan apa yang ada di dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ya, silakan, mungkin kalau ada yang bertanya silakan, tafadhol. Ya, silakan. Mengenai ibadah sholat, karena sholat yang kita sekarang adalah tentang sholat yang saya pernah baca itu di situ bahkan nama Nabi Muhammad menyebutkan sebagian orang yang sholatnya seperti binatang. Contohnya seperti binatang buas sekarang merekam. Nah, disitu kan kalau dilihat dari kata-katanya sudah jelek, kayaknya sudah jelek, berarti sholatnya tidak diterima loh, kayak gitu kan. Nah, itu yang pertama, yang sebenarnya yang bagaimana. Terus yang kedua, kalau saya bilang tadi, setelah sholat sebelum membaca, kalau menangkap salam itu tidak boleh bergerak atau tidak boleh pindah. Soalnya saya sendiri ada sakit pinggang. Kalau saya pakai kader itu sakit sekali pas ini. Jadi sebelum saya sudah mengubah posisi kaki. Jadi biasanya yang jari menghadap ke kita, tapi maksudnya itu pas ini. Nah, itu apakah termasuk saya dapat pernah itu tidak? Terima kasih. Iya. Bagaimanakah salat yang baik sebenarnya? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni sholli." Salatlah kalian, kerjakanlah salat itu seperti aku mengerjakan salat. Jadi kita memang dituntut ya agar mencari salat yang paling sempurna, karena salat yang paling sempurna adalah salat yang dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kita jadikan sebagai ya kiblat kita, yang kita jadikan sebagai panutan dan contoh. Itu semaksimalnya kita berusaha untuk mengikuti cara, gerakan ataupun ya hal-hal yang berkaitan dengan salat yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana banyak sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salat-salat yang kurang, seperti salat seperti burung mematuk, seperti binatang buas, salat seperti seperti hewan, seperti anjing, kan gitu ya, seperti ini duduk seperti. Nah, ini kita usahakan dijauhkan. Ya, kita usahakan untuk menjauhinya untuk mendapatkan kesempurnaan salat tadi. Artinya apa? Berbeda-beda memang manusia itu dalam mendapatkan keutamaan sholat. Ada mungkin yang dia tidak mendapatkan sama sekali, memang tidak diterima. Kenapa? Karena memang benar-benar tidak mengikuti cara-cara di dalam Islam. Artinya dia tidak mendapatkan sama sekali. Ada mungkin yang mendapatkan cuma separuh, ada yang mendapatkan seperempat dari sholatnya. Jadi tergantung sejauh mana dia mengikuti sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu juga disebutkan oleh Rasulullah. Di antara manusia ada yang sholatnya itu cuma dapat separuh, ada yang cuma dapat seperempat, ada yang cuma dapat 3/4 dan semisalnya. Nah, demikian. Jadi kita berusaha untuk itu. Walaupun tetap ada orang-orang yang tidak diterima sholatnya. Kan gitu ya. Misalnya apa ya? Dia mungkin melakukan banyak hal-hal yang membatalkan sholatnya, yang mengurangi pahalanya sehingga tidak diterima sholatnya. Maka bagaimana caranya ya? Kita mengikuti apa yang diperintahkan Rasul tadi. Kita berusaha mengikuti sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana takbir beliau, cara rukuknya, cara sujudnya, tumakninahnya dan semisalnya.
Sampai kepada cara salam dan bagaimana zikir-zikir setelah sholat itu kita usahakan untuk kita ikuti, karena itu satu dan yang lainnya saling menyempurnakan sehingga pahala sholat kita pun sempurna. Dan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi Pak. Iya. Iya, kita jawab dulu pertanyaan Bapak tadi ya, satu lagi ya. Yang kedua tadi berkaitan dengan zikir setelah sholat. Setelah salam Rasulullah mengucapkan astagfirullah itu 3 kali ya, istighfar, kemudian Allahumma antas salam, sehingga para ulama beristinbat bahwasanya beliau apabila selesai salam tidak melakukan aktivitas yang lainnya, tidak bergerak ke sana kemari sampai beliau mengucapkan doa tadi. Ya, astagfirullah. Dan ini perkaranya disunnahkan. Begitu ya, bukan perkara yang wajib gitu ya, cuma dalam rangka untuk mengikuti sunnah Nabi, karena di sana pahalanya besar mengikuti dan meladani beliau. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang ada uzurnya ya, namanya ada uzur, apalagi ini perkara yang sunnah. Dalam perkara yang wajib sekalipun, kalau memang di sana ada perkara-perkara yang sangat darurat, itu dimaafkan, karena gitu ya, apalagi ini perkara yang sunnah. Yang terpenting tujuan dan niat kita ingin melakukan itu. Cuma kondisi kita yang tidak memungkinkan, maka insya Allah dia tetap mendapatkan pahala niat kebaikan dari ingin melaksanakan sunnah Nabi, gitu ya. Walaupun sebenarnya dia mau kan gitu ya, pingin, tapi karena tidak mampu dengan melihat kondisi diri. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian bagaimana dengan korelasinya dengan sahabat Salman Al-Farisi gitu ya, dengan firman Allah wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu. Sementara Salman kita dapati sejarahnya dia berusaha untuk mencari agama yang benar, kan begitu ya. Jadi tujuan Salman waktu itu kan memang dia ingin mencari agama yang benar, mencari agama Allah Subhanahu wa taala, karena dia mendapatkan informasi bahwasanya ada nabi yang dinyatakan sebagai nabi akhir zaman. Dia pun ingin mencari-carinya. Nah, kalau memang seperti ini kondisinya, maka dia dihukumi seperti apa yang dia niatkan. Dia memang ingin mencari Islam yang sebenarnya, ingin mencari agama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan sesuai dengan niat dan tekad masing-masing orang. Kalau dia memang bertekad ingin mencari kebaikan, ingin mencari Islam yang benar, ingin menjumpai nabi yang benar sebagai nabi penutup, nabi akhir zaman yang membawa agama yang paling sempurna dari agama Nasrani yang dia pahami, maka Allah Subhanahu wa taala menerima dia. Ya, dan menerima amal-amal kebaikannya sebelum dia masuk Islam. Karena memang seperti itu. Orang-orang yang dahulunya belum masuk Islam, kemudian setelah dia mendapat Islam, dia menerima Islam, maka segala kebaikan yang dia lakukan di masa-masa dia belum masuk Islam itu akan diambil oleh Allah dan dijadikan sebagai tabungan pahala baginya. Ya, sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis ketika ya sahabat bertanya, ya Rasulullah, dulu saya sedekah membebaskan budak gini-gini kan gitu ya. Bagaimana, apakah itu diterima atau tidak? Sekarang saya sudah Islam. Maka Rasulullah mengatakan bahwasanya engkau masuk Islam dengan membawa seluruh pahala yang pernah kamu lakukan dahulu di masa jahiliyah. Ya, kalau dia memang benar masuk Islamnya. Kenapa? Karena dia memang benar masuk Islam, bukan ingin mencari agama yang lain. Dia ingin mencari agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun mewujudkan apa yang dia inginkan. Jadi ini bukan satu hal yang bertentangan, gitu ya. Karena memang kalau kita melihat kisahnya Salman, dia memang ingin mencari itu nabi akhir zaman tadi, ingin mencari utusan Allah Subhanahu wa taala yang dia dapati di dalam Injil, kan gitu ya, yang dia dapati dalam ajaran-ajaran Nasrani yang pernah dia dapati. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain mungkin? Oh, masuk waktunya ya. Iya. Baik, mungkin kita coba untuk sampai di sini, nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita sampaikan menambah ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ini saja, wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.